Pernah merasa terjebak dalam rutinitas tanpa henti, seolah-olah hidup ini bergulir di jalur otomatis? Mungkin itu saat kamu berlama-lama scroll media sosial, menatap layar sambil berpikir, ini gak bisa jadi pilihan utama hidupku. Tapi anehnya, kembali lagi setiap hari, kan? Tidak peduli seberapa banyak waktu yang terbuang, kita terjebak dalam pola yang sama. Apakah ini hanya kebiasaan ala pasrah atau ada yang lebih dalam lagi? Kita semua suspend di antara keinginan dan kenyataan yang menghantui kita. Bisa jadi, ketagihan bukan hanya soal kebiasaan, melainkan tentang desain otak kita. Setiap dorongan untuk terlibat dalam aktivitas yang sama muncul dari dalam pikiran kita yang dikondisikan. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di dalam otak kita ketika kita merasakan ketagihan? Teruskan perjalanan ini karena kita akan membedah pola pikir yang menciptakan siklus ini di chapter pertama. Chapter 1, Mengapa kita ketagihan? Ketagihan seringkali muncul dari keinginan yang terpendam dalam diri kita. Coba ingat saat kamu harus berulang kali mengingatkan diri untuk tidak membuka aplikasi itu atau tidak makan camilan yang sudah dihindari. Kenapa susahnya mengucapkan tidak ketika godaan datang? Bukan hanya sekedar keinginan, tapi otak kita telah terprogram untuk mengejar sensasi yang ditawarkan. Di balik semua kebiasaan itu, ada sistem reward otak yang terus meminta lebih. Semakin sering kita mengulangi perilaku tersebut, semakin kuat ikatan itu terjalin. Seringkali, kita merasa lelah dengan pola yang sama, tapi entah kenapa, setiap kali kita berpapasan dengan kebiasaan tersebut, rasanya seakan terbayar lunas. Buatnya seru, tapi di satu sisi juga bikin frustasi. Memahami bahwa akal kita menginginkan sesuatu yang membuat kita merasa baika adalah langkah pertama untuk memahami ketagihan. Kenapa satu klik bisa membuat kita terjebak di dalamnya? Ini adalah narasi yang perlu kita bahas, karena siapa tahu, mungkin gambaran ini adalah cermin dari diri kita sendiri. Chapter 2, Pola Pikir yang Menjerat. Pola pikir kita berperan besar dalam menciptakan ketagihan. Jika kamu adalah tipikal yang berpikir, sekali lagi tidak akan merusak segalanya. Kemungkinan besar, itu adalah jebakan yang sudah diprogram oleh otakmu. Ternyata, otak kita bukan sekedar mesin logika. Dia juga memiliki dimensi emosional yang seringkali terabaikan. Ketika kita menjadikan kebiasaan tertentu sebagai pelarian, kita merelakan kontrol atas pilihan kita. Dalam pikiran, tindakan kecil bisa jadi terasa kayak kemenangan. Namun, di luar itu, kita sedang mendorong diri menuju kebiasaan yang destruktif. Ironisnya, banyak yang merasa tidak berdaya dan apatis menghadapi ketagihan. Padahal dengan mengubah mindset sedikit saja, kita bisa memecah pola tersebut. Kita perlu mempertanyakan, kenapa kita memperbolehkan kebiasaan ini terus berlanjut? Bahaya besarnya, ketagihan bisa mengalihkan tujuan dan niat asli kita. Itulah kenapa penting untuk meneliti pola pikir yang mengikat kita. Chapter 3, Rahasianya terletak di otak. Satu hal yang perlu kamu pahami, otak kita adalah organ yang sangat cerdas, namun dia bisa dikelabui. Saat kita melakukan suatu hal yang memuaskan, seperti membuka aplikasi yang sering kita mainkan, otak kita langsung merespons dengan melepaskan dopamin. Nah, dopamin ini adalah semacam hadiah dari otak yang bikin kita merasa senang. Namun, setiap dosis yang kita dapatkan menyisakan rasa lapar untuk dosis berikutnya. Jadi, setiap kali kita memberi makan ketagihan itu, kita memicu siklus yang tak ada habisnya. Jujur saja, ada saat-saat kita dibohongi janji-janji manis dari kebiasaan buruk, dan pada akhirnya kita lebih sering merasa hampa. Memahami cara kerja otak bisa jadi langkah awal untuk membebaskan diri dari jeratan ini. Jangan biarkan otakmu menjadikanmu sebagai tawanan. Saatnya balikan meja dan kendalikan kembali. Chapter 4,
Keterampilan menangani ketergantungan. Menangani ketagihan tidak hanya sekadar menghindari pemicu, tapi juga mengasah keterampilan yang bisa membantu kita memahami diri sendiri. Pertama, kita perlu mengenali kapan kita merasakan dorongan itu muncul. Contohnya, ketika kamu merasa bosan, impuls untuk membuka aplikasi media sosial bisa tiba-tiba menghampiri. Kedua, penting untuk mengganti perilaku itu dengan aktivitas lain yang lebih positif. Misalnya, saat diserang kebosanan, coba untuk membaca buku atau berolahraga. Ketiga, catat perjalananmu. Dengan menulis, kamu sangat mungkin untuk menyadari perkembangan dan mengidentifikasi pola-pola yang berulang. Proses ini tak hanya soal berhenti dari kebiasaan buruk, melainkan juga tentang menemukan alternatif yang lebih bermanfaat. Ingat loh, perubahan tidak selalu instan. Satu langkah kecil bisa jadi awal dari perjalanan panjang menuju kebebasan. Jadikan pengalaman ini sebagai ladang belajar, bukan beban. Chapter 5, Membedah Kebiasaan Buruk. Sekarang kita sudah menyentuh beberapa aspek untuk memahami ketagihan. Saatnya untuk berbicara tentang tindakan konkret. Kebiasaan buruk seringkali berasal dari situasi yang kita hadapi setiap hari. Mungkin kamu mengalami stres di kerjaan, dan camilan yang berlebihan jadi pelarian. Atau bisa jadi, saat merasa kesepian, kamu mencari perhatian di platform sosial. Memahami trigger ini sangat penting. Perlu membuat peta yang jelas tentang apa yang memicu doronganmu. Dengan cara itu, kamu bisa bersiap menghadapi momen-momen genting yang bisa saja muncul. Beranikan diri untuk berubah dan selalu berbicara pada diri sendiri tentang apa yang ingin dicapai. Perubahan cara berpikir, plus keterampilan yang telah bisa diaplikasikan, bisa jadi alat ampuh melawan ketagihan. Siap menghadapinya? Kesadaran adalah langkah awal menuju kebebasan. Sekarang sederhana, kan, memahami semua ini? Jangan ragu untuk mengeksplorasi lebih jauh, dan siapa tahu kamu akan menemukan versi terbaik dari dirimu. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Memoria agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Karena setiap hal punya asal.